Ya, kita mulai. eh, kita mulai materi hari ini tentang matriks. Ya, saya coba untuk eh, mulai dari beberapa case, nanti baru kita tarik kesimpulan. Ya, coba tentukan determinan dari beberapa matriks ini. Hmm. Oke, sebentar kayak ngaco nih. Dua, 20. 20. Semuanya sama? Ada yang beda? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Oke, sekarang kalau misalkan ini bedanya 1 sama 2 apa? Bedanya 1 sama 2? Ini Transpos, Pak. Transpos. yang ini transpos dari, jadi kalau ini adalah matriks A, maka di sini adalah A transpos. Oke. Sedangkan kalau ini apa? Yang nomor 3, Kalikan dua kali A. Matriks Dua A. kali A Dua transpos. kali matriks A. Dua dikalikan kali A Dua transpos. kali matriks A. 2 kali 2 kali matriks A. A. Oke. Sekarang kalau misalkan seperti ini, berarti kesimpulan kalian apa? Kesimpulan kalian apa? Kesimpulannya apa? Untuk matriks transpos, determinannya sama, Pak. Itu A di sini akan sama dengan A transpos ya. Jadi di sini determinan matriks A dan A transpos adalah sama. Oke, yang kedua, apa? 2 kali A tidak sama dengan 2 kalinya A transpos.
Gitu Pak. Hah? Determinan 2 kali matriks A sama dengan 20. Gimana? Determinan 2 kali matriks A sama dengan 20. Determinan Sama 2 kali matriks A sama dengan 2 kuadrat kali determinan matriks A. Gitu ya, Pak. Determinan 2 kali matriks A sama dengan 2 kuadrat kali determinan matriks A. Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat ini, lihat yang nomor 3, gimana kalian bisa buktikan ini? Kalian bisa buktikannya gimana? Yang pertama, misalkan Anda bisa bikin misalkan yang cukup 1. Jadi di sini, kalau misalkan matriksnya adalah 4, 2, 3, 4. Maka di sini matriksnya berapa? Determinannya. Sepuluh. 10. Ini 10. Ya. Oke, 10 ya. Kalau misalkan sekarang kita balik, misalkan ini 21, ini 68, ini berapa? 10 juga Pak. 10 juga. 10. 10 juga. Jadi artinya kalau kita mengalihkan 2 kali pada satu baris, jadi kalau misalkan kita mengalihkan jadi 2 kali, di sini adalah koefisien terhadap baris, maka determinannya adalah 2 kali nilai determinan A. Jadi kalau misalkan ini dikalikan satu baris. Tapi kalau kedua-duanya, maka 2 kali 2 kali 5, gitu ya. Sehingga ini yang tadi kesimpulannya ini. Tapi yang menjadi penting adalah kalau misalkan Anda kalikan pada satu baris ini, maka dia akan mengubah determinan dari matriks yang kita punya, gitu ya. Jadi kalian bisa ngikuti. Oke, saya kira nggak terlalu susah. Nah, sekarang coba buktikan yang 4 dan 5 nilainya berapa. Tadi nggak direkam lagi nih. Oke, silakan Anda kerjakan mungkin 10 menit.
Pak, aku akhirnya lapar juga. Aku cek anak satuan. Kasih untuk PDP. Jadi 12. Biasa ingin ini sampai 2 minggu ke depan. Tinggal PDP malah duwe lambi adat. Ya klambi nganu. Nyanyi barang. Kalau nyanyi harusnya dia. Empat. 0, Pak. 0, Pak. 0. Yang ini 0. Terus yang nomor 5? 0 juga. Juga, Pak. 0 juga. Sekarang apa kesimpulan dari nomor 4 dan 5? Kesimpulannya apa? Yang atas karena 0 semua, Pak. Ya, karena di sini ada elemen yang semuanya nilainya 0. Nah, yang nomor 5? Kayaknya yang dikurangin sama yang ditambahin sama. Makanya 0. Yang mana? Nomor 5. Gimana? Alasannya apa? Nomor 5? Ayo, nomor 5 apa alasannya? Kalau yang ini kan ada elemen baris yang nilainya 0. Ya, nilainya 0, maka dia sama. Sedangkan kalau yang ini adalah karena apa kira-kira? Karena penjumlahan sama yang pengurangannya besarnya sama, Pak. Jadi 144 dikurangi 144. Jadi Enggak, hasilnya itu kan 0. dari kamu menghitung. Kalau Ah, iya. misalkan lihat matrik ini, apa yang menyebabkan dia 0 kira-kira? Coba Anda lihat baris 1 dan baris Kombinasi. 2. Lihat baris 1 dan baris 2. Apa? Perkalian 3 semua, Pak. Jadi di sini kalau misalkan ada X yang apa namanya? Di sini ada kelipatan dari baris sebelumnya, maka di sini akan apa? Akan sama dengan 0. Jadi kalau misalkan adalah jika baris matriks adalah apa? Kelipatan dari baris 1, ya, maka di sini akan sama dengan 0. Tapi nanti kita buktikan apa namanya dengan berbagai kasus yang ada. Oke, sekarang kasus berikutnya. Kasus berikutnya nanti sebelum kita ngitung matriks yang aneh-aneh, apa yang mungkin dari matriks 3 dan 4. Coba kalau misalkan Anda hitung
determinan dari ini matriks A di sini adalah 2, 1, 3. Lima, 4. Dan matriks B-nya di sini adalah 1, 1, 3, 3, 5, 4, 0, 1, 3. Dan matriks C-nya di sini adalah 1, 1, 3, 1, 5, 4, 2, 1, 2. Coba Anda hitung determinannya. Nanti kita cari karakteristiknya. Please. Pak, yang B itu bawahnya 15 itu 1 ya, Pak? Ya, 0, 1, 3. Semuanya sama? Sama, Pak. Sama. Oke, bentar. Iya. Oh. Bentar ya, kita kerjain bareng ya. Oke, kita yang ini berarti matriksnya Anda ngitung berapa? 2 dikalikan 5, 4, 1, 3, terus minus 1, minus 1, 4,
4, 4, 3, 4, 4, 2, 3. 4, 2, 3, plus 3 kali 45, 45, 21. Oke, berarti di sini adalah sama dengan 2 dikalikan 15 11. dikalikan 11 minus 1 dikalikan 12 minus 8, 5 ya. Plus, sorry? 12 Oh ya, minus 4, 3 dikalikan, ini 4 minus 10, minus 6. Minus 6 ya? Iya, Minus 6 kan ya? iya Pak. Berarti sama dengan 22 minus 4 minus 18 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita ini berarti 1 dikalikan 54 13 min 1 3403. sorry. Itu. 34 03 3501. Oke, berarti ini 1 dikalikan 11 ya. Minus 1 dikalikan 9 ya. Plus 3. Berarti ini 11 minus 9 plus 9 sama dengan 11. Oke, yang sekarang yang terakhir adalah 1 dikalikan 10 kurangi 4, 6. Betul ya? 6 ya? Min 1. 2 minus, ini adalah minus 6. Minus 8. Berarti 6 plus 6 plus 24. Minus ya. Berarti berapa? Minus 12. Minus 12. Pak, itu bukan yang 1521, Pak. Mana yang mana? 3 kali. Oke. Berarti ini 1 minus 10. Itu minus 9. Jadi ini 27. 27. Berarti berapa? Min 15. Berarti.
Oke. Harga mutlak. Jadi ya, harga mutlak. Oke, jadi kalau misalkan seperti ini ada yang bisa dibikin kesimpulan? Ada yang bisa dibikin kesimpulan nggak? Oh, saya salah nih. Ini kan sama nih. Yang ini salah nulis ya. Berarti mana yang salah? 3 ya. 15 kurangi 11. Lima tuh 3 kurangi ini 5. Ini benar ya, di 3 kurangi 8 minus 5. 15 kurangi 4, 11. Karena harus ada kesimpulan. Berarti ini 11. Coba cek. Pas sudah. Itu 5, Pak. Jadinya plus 5, 11 plus 5. Iya, oke. Yang paling bawah itu kan min 1 dikali. Plus 5 ya? Bawahnya, Pak. Yang bawahnya yang plus 6 ini. Kan 1 dikali 5 sama dengan 5. Bawahnya ini 6. Kasihan. Oke. Ini berarti minus ya. Oke, berarti berapa total? Minus 9. Hah? Oh, 11 Pak, 11. 11 kan? Iya Pak. 11 ya Pak. Ini 16. Ya, ini 11 tuh. Karena ada kesimpulan gini sebenarnya. Kita salah Mas ini. Jadi kalau ada, ini kalau misalkan Anda lihat, ini kan ini, di jumlah ini kan sama dengan ini. Terus ini ditambah ini, akan sama dengan ini. 2 plus 0, ini sama dengan ini. Sehingga di sini determinan matriks yang ini itu adalah jumlahan dari B dan C. Sehingga di sini ini harusnya minus toh. Minus 11. Sehingga di sini jumlahannya adalah sama dengan 0 karena di sini determinan matriks A
sama dengan determinan B ditambah determinan C. Sehingga di sini akan ketemu ini sudah diketahui sama dengan 0 dan yang ini adalah sama dengan 11, yang ini 11. Oke, sehingga di sini akan ketemu sama dengan ini determinan ini A sama dengan determinan B plus C. Jadi ini bisa dibuktikan soal kasus yang kedua. Coba. Ini ada lantai ini, jadi kesimpulannya susah. Oke, coba Anda pisah dengan kasus ini, apakah determinannya sama? Oke, silakan. Berarti akan dibagi dua, yaitu ini adalah D, yang E-nya itu sama dengan 1A B, 1B A, 1C A, dan F-nya di sini akan sama dengan 1A C, 1B C, 1C B. Coba Anda buktikan. Sudah?
Udah belum? Belum, Pak. Oke, kita kerjakan bareng. Tenang. Oke, berarti di sini akan sama dengan 1 dikali B, C, atau mungkin kita ngerjakan yang ini. Oke. Ini A plus B, terus A 1 terus oke, berarti sama dengan ini berarti BA minus AC minus B kuadrat terus minus A dikalikan ini aja A plus B terus di sini adalah plus Oke, berarti akan sama dengan apa? AB B kuadrat AC min C kuadrat min Minus B kuadrat, Pak. berapa? B kuadratnya minus. B kuadratnya berapa? Ini kan B kan? Masa minus? Ini kan AB plus B kuadrat. Oh iya, iya. Iya, plus. Iya Pak, plus Pak. Ini A kuadrat minus plus atau minus AB minus AB plus A kuadrat A kuadrat plus AC plus AC tambah
Ini tadi apa? C min B ya? Iya, BC. Berarti BC Minus B kuadrat minus B kuadrat. plus, Pak. Plus Plus, C. plus. Oke, Plus C plus kuadrat. minus. BC. Oke, berarti ini coret, ini coret, A ini kuadrat. coret. AC-nya AC BC 0 jadinya. Jadi sama dengan 0. Anda nanti buktikan bahwa determinan ini, nilai ini harusnya sama dengan 0. Oke? Ya, nanti Anda kerjakan di rumah. Oke, sekarang saya melanjut, ada namanya cara lain. Sekarang untuk yang kasus-kasus matrik lebih dari 3x3. Jadi kalau tadi kan matriks 2x2 dan 3x3. Anda menggunakan metode apa namanya, ada kofaktor ya. Sekarang kalau matriknya 4x4, kira-kira metode apa yang Anda pakai? Misalkan contoh, ini ada matriks 3, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 2, terus min 1, 3, 2, 4, terus ada 4, 2, 3, 2. Matrik menyelesaikan ini kira-kira cara apa yang pernah kalian pakai? Pernah kalian ingat? Cara apa? Sekarang kalau saya tulis kayak gini, maksudnya tahu nggak? Ini, kalau saya tulis gini, tujuannya buat apa? Kita ingin menjadikan supaya simple adalah, ini ada matrik 3. Nah, kalau misalkan ini kolom 2 dikurangi 2/3 kolom 1, berarti ini dikurangi ini, toh? Berarti di sini berapa sama dengan berapa? Kolom 2 yang paling atas dulu. Kolom 2 dikurangi 2/3 kolom 1. Berapa? 0. 0. Terus kolom 3 dikurangi kolom 1. Sama dengan? 0 juga. Terus kolom 4 dikurangi kolom 1? 0 0. juga, Pak. Nah, sekarang ini kan berarti ada matrik 3 depan. Suku di sini pasti akan menjadi matrik 3x3. Karena hanya kali ini dikalikan dengan yang nanti 3x3 di bawahnya. Nah, dengan seperti itu maka Anda nanti bisa menghitung secara cepat sebenarnya. Tetapi kita akan gunakan cara yang sama. Coba Anda hitung yang kolom di sini. Ya, kolom di sini. Sehingga didapatkan nilainya berapa. Terus, oke, hitung dulu ini sama dengan berapa bawahnya.
Sudah? Ini pasti nilainya sama. Ini adalah 2. Ini min 1. Ini 4. Yang sini berapa? Berapa di sini? Berapa? 8/3. Terus yang ini? Ini berarti kan 3 kurangi 2. Ini 3. Terus yang di sini K4 kurangi ini berarti sama dengan 0. Nah sekarang yang ini berarti 3. Ini kolom 2, sorry. Ini berarti 3 dikurangi 2/3 K1. Berarti di sini 3 berapa? 3 ditambah 2/3. Benar? Betul, Pak. Hah? Berarti sama dengan berapa? 11/3. 3. Terus yang ini 2 ditambah 1. Berarti 3. terus yang ini 4 ditambah 1. 5. Terus yang bawah 2 dikurangi 8/3. Berarti berapa? Min 2/3. 2/3. Yang ini 3 dikurangi 4. Min Minus 1. 1. 2 dikurangi. Di sini berapa? Minus 2. Min 2. Berarti dengan seperti ini akan sama dengan apa? 3 dikalikan matriks 8/3. Di sini 3, 0, 11/3, 3, 5. Di sini minus 2/3, minus 1, minus 2. Nah, sekarang supaya di sini adalah kita anolkan lagi, dikalikan berapa? K2-nya. Supaya di sini 0. Yang matrik ini jadi berapa? K2 dikurangi berapa? Benar ya? 98K1 sehingga akan menjadi 8/3, 0, 0. Yang sini akan jadi berapa? Ini 11/3, ini min 2/3. Nah sekarang ini 3 dikurangi 9/8 kali 11/3. Berapa? Berapa? 3 dikurangi
9/8 kali 11/3. Berarti ini sama dengan berapa? Ini 24. Di sini berapa? Minus 27. Ini 24. Yang sini? Sorry. Ini 72 ya. 72 kurangi 99. Berarti sama dengan 27/24. 27/24 berarti sama dengan 9/8. Di sini 9 per minus. Terus yang sini berarti 5. Ini tidak dikurangi. Oke. Berarti yang ini 1 minus 1 dikurangi 9/8 kali minus 2/3 berapa? Min 1 dikurangi 9/8 kali minus 2/3. Berarti minus 1. Ini plus ya. Minus 7/4. Minus 6/24. Minus 1/4. Oke. Sekarang kalau misalkan seperti ini, berarti akan sama dengan apa? Akan sama dengan 3 dikalikan 8/3 dikalikan matriks min 9/8. Di sini adalah 5. Ini minus 1/4. Ini minus 2. Berarti akan sama dengan apa? 3. 8/3 dikalikan berapa? Ini 9/8 kali 2 berapa? 18/8. 9/4 kan sama. Terus yang ini 1/4. Ini tambah apa kurangi? Ditambah. Titip 5/4. 4. Berarti sama dengan 8 8 ditambah 10/4. dikalikan berapa nih? 14 dibagi 14/4. berarti sama dengan ini 2. 28. Oke, ini adalah namanya cara Cramer. Ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat nanti di buku, ya di buku itu di buku apa namanya di bukunya Mari Boas itu di situ akan Anda temukan pada saat akan mencari solusi dari persamaan linear yang nanti akan kita bahas ya, yang akan kita bahas. Nah, coba Anda di 20 menit. Coba Anda selesaikan ini.
Coba Anda cari determinannya. Boleh bertanya, Pak? Ya, Apakah kolom pertama harus tetap stay seperti itu nilainya? kolom pertama. Iya, kalau tadi kan yang diubah mulai dari kolom kedua. Mhm. Misal, Ya, kalau misal yang dinolkan kolom pertama, kalau dinolkan nomor pertama berarti situ akan menggunakan matriks yang lain bisa juga. Tapi yang menjadi penting dia harus adalah eh, tidak mengubah posisi matriksnya. Berarti kan kalau misalkan seperti itu nanti akan gunakan 04 gitu toh. 04 00 berarti. baik, Pak. Ya kan? Partisipatifnya. Jadi nanti apa namanya penilaiannya adalah ada semakin cepat nilainya semakin baik ya nantinya. Oke, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu di hari Jumat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.